Bullying berkedok target. Saat karyawan dipaksa beli produk kantor sendiri. Bayangkan, kamu bekerja keras sepanjang hari, memenuhi setiap permintaan atasan dan pelanggan dengan semangat yang tinggi. Namun, di akhir hari, tiba-tiba kamu diberi tekanan untuk membeli produk perusahaan menggunakan uang pribadimu, hanya untuk menutupi target yang tidak tercapai. Apa yang sebenarnya terjadi ketika perusahaan memindahkan tanggung jawabnya kepada karyawan? Inilah kenyataan yang banyak terjadi di balik layar tempat kerja, yang mungkin tidak kamu sadari. Dalam dunia kerja, terutama di sektor penjualan dan retail, seringkali karyawan diberikan target yang sangat tinggi dan sulit tercapai. Target ini terkadang dipatok tanpa mempertimbangkan kondisi pasar atau situasi yang sedang terjadi. Meski mereka sudah berusaha keras, kenyataannya, hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Ini adalah tantangan besar yang dihadapi oleh banyak pekerja di parusihan-parusihan besar dan kecil. Namun, beberapa perusahaan tidak menganggap ketidaktercapaian target penjualan sebagai masalah internal mereka, melainkan malah memindahkan beban tersebut ke karyawan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memaksa karyawan untuk membeli produk atau barang yang tidak terjual. Sebagai solusi untuk menutupi kekurangan target yang tidak tercapai, hal ini menambah beban yang seharusnya tidak mereka tanggung. Pemaksaan ini seringkali dilakukan dengan alasan yang terdengar siolia-lasah dan masuk akal. Perusahaan berargumen bahwa membeli produk tersebut dapat membantu menutupi kekurangan stok atau kekurangan hasil penjualan. Dengan cara ini, mereka berharap beban kerugian dapat diminimalkan, dan karyawan bisa membantu menyeimbangkan neraca keuangan perusahaan. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah, apakah praktik ini benar-benar adil? Apakah sah bagi perusahaan untuk memaksa karyawan membeli produk yang seharusnya dijual? Bahkan, lebih penting lagi, apakah hal ini tidak melanggar hak-hak dasar pekerja yang harus dilindungi oleh hukum? Menurut hukum ketenagakerjaan yang berlaku di banyak negara, termasuk Indonesia, pekerja tidak boleh dipaksa untuk menanggung kerugian yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Karyawan berhak mendapatkan gaji penuh yang tidak dipotong atau dikurangi tanpa alasan yang sah. Pemaksaan membeli produk yang tidak terjual untuk menutupi kerugian jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja. Di Indonesia, peraturan ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa pemberi kerja tidak boleh memberi potongan gaji atau mengenakan denda yang tidak tercantum dalam kontrak kerja. Jika praktik semacam ini terjadi, maka perusahaan dapat menghadapi sanksi hukum, baik itu berupa denda maupun tuntutan dari pihak yang dirugikan. Di Indonesia, ada beberapa kasus nyata yang menggambarkan betapa berbahayanya praktik pemaksaan ini. Salah satunya adalah kasus di mana tenaga penjual mobil dipaksa membeli mobil yang tidak terjual sebagai bentuk hukuman atas kegagalan mereka dalam mencapai target penjualan yang sangat tinggi dan tidak realistis. Selain membebankan kerugian perusahaan kepada karyawan, tindakan semacam ini juga menciptakan ketidakadilan yang sangat merugikan. Hal ini jelas melanggar prinsip dasar ketenagakerjaan yang seharusnya melindungi hak-hak pekerja, bukan malah membebani mereka dengan kerugian yang bukan menjadi tanggung jawab mereka. Tekanan yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk mencapai target yang tidak realistis tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada kondisi psikologis mereka. Stres yang dihasilkan dari terus-menerus bekerja di bawah tekanan ini bisa berkembang menjadi burnout, yaitu kondisi ketika seseorang merasa benar-benar kehabisan energi emosional dan fisik. Tekanan untuk membeli produk yang tidak terjual hanya memperburuk situasi ini. Karyawan merasa semakin terbebani oleh kewajiban yang sebenarnya tidak seharusnya mereka tanggung. Hal ini menciptakan spiral stres yang tak kunjung berhenti dan bisa menyebabkan kerusakan yang lebih dalam pada kesejahteraan mental mereka. Pemaksaan untuk membeli produk ini bukan hanya sekadar masalah target penjualan yang tidak tercapai. Ini adalah contoh nyata dari bullying di tempat kerja. Karyawan yang sudah bekerja keras merasa terintimidasi, bahkan dipaksa untuk bertanggung jawab atas kegagalan yang bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Bullying atau power harassment di tempat kerja ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang oleh atasan. Bentuk kekerasan psikologis ini dapat merusak mental karyawan, menurunkan semangat kerja mereka, dan bahkan mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional mereka. Praktik pemaksaan pembelian produk oleh karyawan telah diidentifikasi sebagai bentuk power harassment
dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Setelah melakukan berbagai penyelidikan, mereka mengeluarkan kebijakan yang melarang keras praktik tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi karyawan yang merasa dirugikan akibat praktik pemaksaan semacam itu, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan manusiawi. Di Amerika Serikat, salah satu contoh terbesar adalah kasus yang melibatkan perusahaan LuLaRoe. Perusahaan ini digugat karena memaksa penjual membeli produk yang tidak terjual dengan janji pengembalian, yang kemudian diubah sepihak tanpa pemberitahuan. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa praktik pemaksaan semacam ini bisa berujung pada tindakan hukum yang serius, seperti gugatan class action. Ini menunjukkan bahwa ketika hak karyawan dilanggar, mereka tidak ragu untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Dari sudut pandang etika bisnis, memindahkan beban kerugian perusahaan ke karyawan adalah tindakan yang sangat tidak adil. Sebuah perusahaan yang etis seharusnya selalu memastikan bahwa karyawan mereka diperlakukan dengan adil dan tidak dipaksa untuk menanggung beban yang bukan menjadi tanggung jawab mereka. Praktik semacam ini menunjukkan kegagalan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan, bisnis, dan kesejahteraan karyawan. Padahal, perusahaan yang baik seharusnya juga memperhatikan tanggung jawab sosialnya. Ketika karyawan dipaksa untuk membeli produk yang tidak diperlukan, mereka akan mengalami kerugian finansial yang langsung. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pribadi atau keluarga mereka, terpaksa dipakai untuk menutupi kekurangan perusahaan. Hal ini tentu menciptakan ketidakadilan besar, karena penghasilan karyawan seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bukan untuk menutup kerugian yang bukan menjadi tanggung jawab mereka. Tekanan yang terus-menerus ini dapat menimbulkan masalah kesehatan mental yang serius. Banyak karyawan yang akhirnya mengalami kecemasan, depresi, dan stres yang berlarut-larut. Kondisi ini dapat menyebabkan karyawan merasa tidak dihargai dan terisolasi, yang pada akhirnya mengurangi motivasi mereka untuk bekerja. Dampaknya, produktivitas mereka menurun, dan perusahaan pun merugi karena karyawan yang tidak semangat bekerja. Pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja. Melalui regulasi ketenagakerjaan, mereka bisa memastikan bahwa praktik eksploitasi seperti ini tidak terjadi di tempat kerja. Namun, masih banyak perusahaan yang mengabaikan regulasi ini. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk tahu hak-hak mereka dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Serikat pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak karyawan. Mereka terus berjuang untuk menghentikan praktik yang merugikan ini dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan adil. Solidaritas antara pekerja dan serikat pekerja sangat penting untuk melawan bullying di tempat kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi bagi semua orang. Karyawan harus tahu bahwa mereka memiliki hak untuk bekerja di tempat yang aman, sehat, dan adil. Jika mereka dipaksa membeli produk yang tidak terjual, mereka memiliki hak untuk melapor dan mendapatkan bantuan hukum. Dengan melapor, karyawan dapat mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak mereka, menghentikan praktik eksploitasi ini, dan memastikan keadilan di tempat kerja. Masa depan dunia kerja yang lebih adil, bebas dari bullying, dan penuh penghargaan terhadap karyawan bukan hanya sebuah impian. Itu adalah masa depan yang dapat kita wujudkan bersama. Dengan regulasi yang lebih ketat, kesadaran yang lebih besar tentang hak-hak pekerja, dan kerjasama antara pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah, kita bisa menciptakan dunia kerja yang lebih baik bagi semua. Apakah kamu pernah merasa tertekan untuk membeli produk di tempat kerjamu? Jangan biarkan bullying semacam ini terjadi. Kenali tanda-tandanya dan berjuang untuk hakmu. Bagikan video ini kepada teman-temanmu, dan bantu lebih banyak orang memahami hak mereka di tempat kerja. Bersama-sama, kita bisa hentikan praktik yang tidak adil dan menciptakan dunia kerja yang lebih baik.